Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Surya di Sebudaya Channel. Di sini kita akan mempelajari mata pelajaran seni budaya, yaitu materi seni lukis untuk siswa SMP ataupun MTS kelas 9. Materi ini saya kemas juga dalam bentuk aplikasi media pembelajaran berbasis Android. Bisa kalian download dan install. Link akan saya berikan di kolom deskripsi. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk subscribe dan like. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini saya menampilkan yaitu kompetensi, materi ajar, soal, dan ekstra aplikasi. Agar belajar kita lebih konsen, mungkin di sini musik saya matikan. Nah, untuk petunjuk penggunaan bisa kalian klik di sini. Berisi apa saja yang di sini tombol sekaligus materi-materi ataupun konten-konten yang ada di dalamnya. Selain itu, profil guru beserta daftar pustakanya. Beserta di sini kalian bisa mendownload aplikasi media pembelajaran seni budaya lainnya. Kita masuk ke materi. Sebelumnya kita di sini masuk ke kompetensi. Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran seni budaya, yaitu cabang seni rupa untuk kelas 9 semester 1 dengan materi pokok seni lukis. Kompetensi dasarnya adalah memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Indikatornya 3.1.1 mengidentifikasi tema lukisan. Yang kedua 3.1.2 mengidentifikasi gaya seni lukis. Dan yang ketiga yaitu 3.1.3 mengidentifikasi bahan dan alat untuk berkarya seni lukis. Kita masuk ke materi. Di dalam materi, di sini saya menyajikan yaitu pengertian seni lukis, tema seni lukis, aliran seni lukis, dan jenis lukisan. Kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian seni lukis. Sebelumnya saya tanya kepada anak-anak, apakah kalian sudah pernah melihat karya lukisan? Kalau sudah, belum ya? Ya, kalau belum, silahkan di sini kalian cek sebuah tampilan slide tentang contoh-contoh lukisan. Nah, sudah paham belum? Kalau sudah, coba kita cek ya pemahamannya ya. Kalau sudah, menurut kalian mana yang merupakan lukisan? Apakah ini lukisan? Oh, salah. Coba perhatikan lebih seksama. Coba kita klik yang kedua. Ya, kamu benar sekali. Ayo kita cari perbedaan antara lukisan dengan gambar. Apa perbedaan antara seni lukis dan menggambar? Ada yang tahu? Ya, pada hakikatnya lukisan dan gambar merupakan objek unsur visual. Tetapi antara keduanya, yaitu lukisan dan gambar, terdapat perbedaan. Kita cek perbedaannya. Kalau menggambar, itu berasal dari bahasa Inggris yaitu drawing, yang artinya kegiatan. Kegiatan menggambar yaitu menggunakan daya imajinasi serta memakai banyak pilihan teknik dan alat gambar. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Di sini adalah ciri-ciri menggambar, yaitu yang pertama adalah unsur garis lebih dominan.
Yang kedua, bentuk bidang terbentuk dari garis linear, garis tegas hasil goresan alat gambar. Yang keempat adalah kemiripan merupakan hal utama. Dan terakhir adalah cenderung pada karya seni terapan atau applied art. Jadi di sini adalah merupakan ciri-ciri dari menggambar. Sedangkan kalau seni lukis bisa kita pelajari, seni lukis adalah pengembangan dari menggambar. Kata kuncinya itu ya adalah seni lukis adalah pengembangan dari menggambar, yaitu kegiatan pengolahan unsur-unsur seni rupa berupa garis, bidang, warna, dan tekstur pada bidang 2 dimensi. Melukis yaitu kegiatan mengolah media 2 dimensi atau bidang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan penciptanya. Nah, di situ perbedaannya. Jadi di sini seni lukis adalah pengembangan dari menggambar, serta dilibatkanlah sebuah ekspresi, emosi, dan gagasan dalam penciptaannya. Ciri-ciri lukisan yang pertama, unsur warna lebih dominan. Bentuk bidang terbentuk dari sapuan warna, garisnya semu. Ekspresi merupakan hal utama, lebih cenderung sebuah karya yang fine art atau seni murni. Ya, di situ kalian sudah memahami kan apa itu pengertian dari seni lukis ataupun melukis? Ya, bisa kalian pelajari lagi. Di sini pengertiannya sangat luas sekali, bisa kalian cari di referensi manapun yang bisa mendukung tentang pengertian melukis ini. Ya. Kita masuk yang kedua, yaitu tentang tema. Dalam seniman dalam membuat karya pasti akan menggunakan tema. Tema tersendiri itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri, yaitu seniman melukis dirinya sendiri. Contohnya adalah di sini ada lukisan karya dari Avandi. Pengertiannya adalah seseorang menggunakan dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Yang kedua adalah seniman melukis manusia lain. Di sini manusia dengan manusia lain. Pelukis menjadikan orang di sekitar sebagai objek lukisannya, seperti istrinya, anaknya, orang tua, saudaranya, temannya, tetangga, ataupun sahabatnya. Jadi di sini seniman itu melukis manusia lain yang ada di sekitarnya. Ini contohnya, seniman menggambarkan seorang orang tua dengan anak sekolah SD. Yang ketiga adalah seniman melukis alam sekitar. Nah, di sini berarti temanya adalah manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar yaitu pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan dijadikan ide ataupun gagasan dalam mengungkapkan ekspresi. Jiwanya dijadikan sebuah objek. Jadi seniman melukis apa yang tertangkap di matanya itu pemandangan ataupun alam sekitar. Dari apa yang dia lihat di alam sekitar, dia tuangkan dalam bentuk lukisan. Nah, yang keempat adalah seniman melukis alam benda. Jadi di sini adalah temanya manusia dengan alam benda. Benda di sekitar seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja, dan lain-lain memiliki keunikan bagi pelukis untuk dijadikan objek
Jadi sini contohnya. Di sini si pelukis melukiskan sebuah buah-buahan ataupun perabotan rumah tangga yang ada di rumahnya. Karena objek alam benda ini dianggap unik, maka sang pelukis melukisnya dalam sebuah karya. Sampai di sini ditanyakan? Sudah jelas ya? Yang kelima adalah manusia seniman melukis aktivitas. Nah, berarti sini temanya adalah manusia dengan aktivitasnya. Berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari diabadikan dalam lukisannya. Contoh di sini adalah aktivitas di pasar. Jadi, seniman melihat aktivitas di pasar, kemudian menjadikan sebuah inspirasi untuk dijadikan sebuah lukisan. Yang terakhir adalah seniman melukis alam khayal. Nah, jadi di sini tema yang keenam adalah manusia dengan alam khayal. Khayalan atau imajinasi dapat diungkapkan dalam berbagai objek pada lukisan. Di sini yang timbul pada karya lukisan di sini adalah contoh-contoh yang ada di alam mimpi, seperti hewan dengan tubuh manusia, dengan sebuah penggalan kepala manusia. Jadi sini apa yang ditangkapnya di dalam mimpi menjadi inspirasi dalam membuat karya seni lukis. Mari kita review lagi. Berarti ada 6 tema dalam melukis. Yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam sekitar, manusia dengan alam benda, dan manusia dengan aktivitasnya, dan yang terakhir adalah manusia dengan alam khayal. Nah, jadi di sini sang pelukis mempunyai tema ataupun inspirasi dari apa yang ada di 6 objek tersebut. Selanjutnya yaitu tentang aliran. Nah, di sini aliran lukis itu banyak sekali. Tapi secara garis besar aliran itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gaya representatif, yaitu gaya yang nyata ataupun mirip dengan objek aslinya. Nah, yang termasuk gaya representasi adalah realisme, naturalisme, dan romantisme. Di sini ada kata kunci untuk kalian, untuk mudah kalian untuk memahaminya. Realisme kata kuncinya adalah nyata. Jadi objeknya nyata. Yang kedua, naturalisme tentang alam. Romantisme yaitu tentang cerita bersejarah atau peristiwa yang mempunyai sebuah cerita. Yang kedua adalah gaya deformatif, yaitu perubahan bentuk aslinya menjadi bentuk baru, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Di sini ada ekspresionisme, yaitu keadaan jiwa, emosi ataupun perasaan. Yang kedua adalah surrealisme, yaitu mimpi ataupun khayalan, imajinasi. Selanjutnya adalah impresionisme, yaitu kesan objek. Kubisme, bentuk-bentuk geometris. Dan yang terakhir adalah futurisme, dinamis. Nah, di sini jadi dalam lukisan itu dari bentuk asli dideformasi ataupun dirubah, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Dan yang terakhir adalah gaya non-representasi, bentuk yang sulit dikenali ataupun meninggalkan bentuk aslinya, abstrak. Ya. Ayo kita coba jelajah untuk memahami pemahaman kalian. Nah, di sini ada sebuah lukisan dengan kata kunci nyata, apa adanya, dan tanpa mengurangi ataupun menambah objek. Apa, coba tebak? Di sini bisa kalian pilih. Apakah surrealisme? Oh, salah. Ayo kita pelajari lagi. Nyata berarti real.
Apakah kita coba realisme? Oke, benar sekali. Jadi di sini untuk nyata apa adanya tanpa mengurangi atau mengubah adalah aliran realisme. Selanjutnya, penggaraman yang alami sesuai dengan keadaan alam. Yang ketiga, mengutamakan unsur-unsur keindahan. Alam berarti natural. Coba kita di sini pilih naturalisme. Oke, good job. Kalian pintar. Ya, yang ketiga, cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, kejadian yang dramatis, berarti bercerita. Cerita di sini kita pilih. Berarti adalah cerita yang romantis, romantisme. Nah, hebat sekali. Yang selanjutnya adalah kesan saat objek tersebut dilukis. Pengungkapannya kelihatan dengan sesungguhnya. Pertimbangan waktu dan cuaca, berarti kesan. Kesan berarti adalah impresionisme. Ya, jadi kesan adalah impresionisme. Selanjutnya, sesuai keadaan jiwa pelukis, spontan ketika melihat objek, kebebasan jiwa dalam dasar pengungkapannya. Berarti di sini adalah ekspresi atau kebebasan. Berarti di sini adalah ekspresionisme. Iya, benar sekali. Jadi ekspresi dari sang pelukisnya. Selanjutnya, bentuk mimpi, khayalan, atau menampilkan sosok natural yang diubah menjadi alam mimpi. Karena di sini ada sebuah jam yang tergantung dalam sebuah pohon seperti dalam mimpi. Mimpi berarti adalah surrealisme ataupun tidak nyata. Ya. Nah, bentuk-bentuk geometri seperti kotak, segitiga, ataupun lingkaran berarti adalah bentuk-bentuk geometri adalah kubisme. Hebat. Lanjut, yang terakhir adalah mengimbangi sesuatu yang serba cepat, dinamis, dan mendukung perkembangan tipografi, berarti adalah futurisme. Jadi di sini kalian bisa mempelajari dari kata kunci, tidak perlu menghafalkan apa itu aliran realisme, apa itu naturalisme. Kalian cukup mempelajari kata kuncinya. Jadi ketika kalian melihat sebuah contoh lukisan, kalian bisa menebak apa itu aliran di dalamnya. Paham kan? Ya, kita lanjut aja. Kita masuk ke jenis lukisan. Nah, yang pertama adalah lukisan cat air ataupun akuarel. Di sini saya bentuk animasi, yaitu kertas ditambahkan cat air yang dilarutkan dengan air dan ditempatkan di wadah ataupun palet, ditambahkan kuas dengan sapuan tipis, maka akan menghasilkan lukisan cat air. Cat air di sini nama lainnya adalah akuarel, yaitu transparan, sapuan dengan air. Jadi ketika kalian melukis dengan cat air, di situ harus transparan. Warna putih kertas harus tetap terlihat. Ya, sekali lagi, kertas ditambahkan cat air yang dilarutkan, ditaruh di wadah, kemudian dikuaskan dengan sapuan tipis, akan menghasilkan lukisan cat air. Yang kedua adalah cat minyak ataupun oil painting. Kanvas, bisa alternatif lainnya yaitu triplek ataupun kertas. Ditambahkan cat minyak yang dicampur dengan larutan minyak.
ditaruh wadah ataupun palet, kemudian dikuaskan dengan sapuan tebal ataupun pekat, itu akan menghasilkan karya cat minyak, lukisan cat minyak. Nih di sini contohnya. Jadi sini adalah sapuan tebal, ya, dengan pekat. Yang ketiga adalah mozaik, yaitu pecahan, bisa pecahan kaca, porselen, batu maupun biji, ditambahkan perekat, bisa lem, bisa semen ataupun perekat lainnya, ditambahkan media, kertas, kayu, dinding, maka akan menjadikan sebuah lukisan mozaik. Ya, jadi bentuknya adalah pecah-pecahan. Ya. Warna pun bisa natural ataupun diwarnai dengan kreasi. Yang keempat adalah lukisan kaca. Kaca yang dibalik ditambahkan cat, bisa cat akrilik, poster yang diberi pelapis, plus kuas dengan sapuan tebal dan rata, akan menghasilkan lukisan kaca. Lukisan kaca biasanya dibalik. Jadi apa yang ditampilkan adalah di sebaliknya yang dikuaskan. Ini contohnya. Dan yang terakhir adalah lukisan batik. Hampir sama dengan proses membatik, tapi kalau batik kan digunakan untuk baju, selendang dan sebagainya. Kalau lukisan batik tetap hanya dinikmati keindahannya saja. Jadi kain ditambahkan canting ataupun malam seperti proses membatik dan ditambahkan pewarna. Di sini lebih ke, kalau batik kan dicelup, di sini dicoret, nanti akan menghasilkan sebuah karya lukisan batik. Ya, paham ya? Jadi lukisan itu kalian tidak, di sini saya tampilkan animasinya. Jadi kalian bisa diperhatikan apa alat bahan-bahan dalam membuat lukisan, terus bagaimana caranya untuk mengkuaskan. Kita review lagi. Untuk cat air hanya sapuan tipis transparan. Yang kedua cat minyak, yaitu pekat dengan cat minyak yang dilarutkan dengan campuran minyak. Yang ketiga mozaik, yaitu pecah-pecahan yang direkatkan. Yang keempat lukisan kaca dengan menggunakan kaca yang dibalik. Lukisan batik, yaitu prosesnya hampir sama dengan batik. Paham ya? Nah, di sini kalian sudah mempelajari pengertian, tema, aliran, dan jenis lukisan. Nah, untuk bisa mengetahui pemahaman kalian di sini, kalian bisa mengerjakan soal. Soal bisa kalian kerjakan dengan cara seperti yang saya bicarakan di awal tadi. Aplikasi ini bisa kalian download dan kalian install, di linknya ada di kolom deskripsi. Silahkan nanti kalian download, kemudian kalian install di HP Android kalian. Setelah itu bisa kalian manfaatkan untuk sarana belajar maupun untuk menjawab kuis. Soalnya berbentuk 10 soal. Ini kalian jawab, dan hasilnya akan keluar. Di sini ada nilai, terus ada katanya. Yang kalau kalian belum tuntas KKM, ayo belajar lagi, tetap semangat. Kalau kalian tuntas akan diberikan ucapan selamat karena kalian sudah memahami materi tentang seni lukis ini. Yang terakhir adalah ekstra. Ekstra di sini adalah berisi tentang sebuah game edukasi ataupun permainan untuk meningkatkan pemahaman lebih kalian tentang materi seni lukis ini. Ya, di sini kalian pun bisa bermain-main sekaligus mengingat materi yang ada. Di sini ada misteri lukisan ditampilkan di sini. Tahukah kamu pelukis Affandi? Ya, Affandi merupakan seorang maestro seni lukis Indonesia dengan gaya ekspresionisme. Jadi adalah ekspresi ataupun gagasan emosi yang digunakan
Bapak Affandi dalam melukis. Yaitu terus Bapak Affandi juga terkenal dengan lukisan potret diri. Biografinya adalah nama Affandi Kusumo, lahir di Cirebon tahun 1907. Terdapat monumen khusus, yaitu Monumen Affandi ada di Yogyakarta. Pekerjaan ada seorang guru, tukang sobek gadis, artisan gambar reklame bioskop, dan komisi perkemanusiaan. Penghargaan yang diraih banyak sekali Bapak Affandi ini. Karyanya di sini. Contoh-contoh karya Affandi. Nah, di sini setelah kalian belajar tentang Bapak Affandi, kalian bisa memecahkan sebuah puzzle. Kepingan puzzle yang bisa kamu rangkai membentuk sebuah karya lukisan yang terkenal dari Affandi. Ya, jadi kalian bisa tahu bagaimana sih karya Affandi itu. Di sini kalian akan melihat dengan jelas. Terus yang kedua adalah jenis-jenis lukisan. Nah, ini adalah tas ajaibku berisi alat dan bahan untuk membuat karya seni lukis. Coba kamu tebak kira-kira aku akan membuat lukisan apa ya dengan melihat alat dan bahan. Nah, berarti sini kalian mau mempelajari tentang jenis-jenis lukisan dengan alat dan bahannya. Nah, contoh di sini. Di sini ada sebuah kertas, sebuah kuas, dan sebuah cat air, dan terakhir adalah wadah palet. Di sini kira-kira akan melukis apa? Kalau jawaban kalian salah, otomatis akan tertolak. Sedangkan kalau jawaban benar, akan lanjut ke level selanjutnya. Terus ekstra yang ketiga adalah aliran seni lukis. Halo, aku diteruskan dalam kegiatan pameran sebagai seksi display. Maka harus menata lukisan secara tepat dan sesuai. Bantu aku untuk menatanya. Di sini kalian disuruh untuk membantu Pak lukis ini untuk menata sebuah karya. Nah, di sini tolong, jadi di sini ditampilkan sebuah karya lukisan. Tugas kalian adalah menempelkan karya tersebut sesuai dengan figuranya. Kalau jawabannya benar, maka akan tertempel, sedangkan jawabannya salah akan tertolak atau kembali ke lantai. Ya, disitu ya. Terus permainan yang keempat adalah teka-teki silang atau teka-teki sini. Di sini kalian bisa menjawab sebuah pertanyaan dengan cara mengklik di nomornya, otomatis soal akan keluar. Alat untuk menerahkan calkulus. Nah, kalian jawab di sini. Setelah jawaban terjawab semua, bisa kalian periksa jawabannya. Nah, di sini akan muncul berapa yang salah dan berapa yang benar. Jelas ya? Ini sekali lagi untuk soal evaluasi peserta ekstranya, bisa kalian kerjakan, bisa kalian mainkan dengan cara mendownload kemudian diinstal aplikasi tersebut. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa belajar, bisa memahami materi tentang seni lukis ini. Tetap semangat dalam belajar. Bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.